Ya teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah Heri Rebon, teman-teman. Malam ini waktunya pukul 12.34. Jadi setengah satu malam, teman-teman. Kita habis antar jenazah dari Bojonegoro bagian barat, teman-teman. Dan ini saya sebetulnya ya sering mengalami kejadian seperti ini ya, cuma saya jarang upload, jarang saya sampaikan ke teman-teman. Tapi yang ini kayaknya luar biasa ya, perlu saya upload agar bisa jadi pelajaran, agar bisa jadi pertanyaan buat kita, kenapa bisa begitu. Ini tadi kita ngantar jenazah, teman-teman. Seharusnya perjalanan kita dari rumah sakit ke rumah duka itu hanya makan waktu 1 jam, teman-teman. Harusnya 1 jam, itu pun kalau kondisi ramai dan maksudnya kondisi pelan lah, kalau ngebut nggak ada 1 jam. Tapi kali ini kita 3 jam baru nyampe sana tadi. Luar biasa, 3 jam. Cuma kita nggak ambil videonya tadi, memang keluarganya ramai. Terus juga ada faktor lain ya yang tidak bisa saya sampaikan ya. Artinya begini, teman-teman. Dan ini kenapa kok bisa sampai 3 jam? Mungkin pertanyaannya gitu ya, teman-teman. Kenapa kok lama Pak Iri? Kenapa gitu? Oke saja, teman-teman. Jadi prosesnya itu lumayan aneh, kalau dibilang itu lumayan aneh. Lumayan kalau dipikir juga nggak masuk akal gitu loh. Jadi saya habis ngantar jenazah ya, di telepon ada jenazah lagi ya. Lalu perjalanan saya itu kan seharusnya 1 jam. Kalau nunggu saya terlalu lama, saya teleponkan supir berikutnya, teman-teman. Ternyata supir berikutnya itu nggak bisa karena sedang ada acara di luar kota. Jadi dia bisa masuknya itu nanti sesuai jamnya dia. Ya, supir berikutnya kan pagi, teman-teman. Jadi memang kalau kita resikonya seperti itu ya. Kalau di ambulan itu resikonya seperti jam pagi besok itu, kalau memang jenazah double dia harus datang ya. Di sebelum jamnya kerja dia harus datang. Kebetulan teman saya itu ada acara, teman-teman, jadi nggak bisa. Nah akhirnya tetap harus nunggu saya. Nah selama saya perjalanan ke rumah sakit mau ambil jenazah itu ada aja. Yang pertama adalah banyak ngebos. Jadi nah ini yang saya kan jarang banget ya, alhamdulillah jarang. Cuma di luar Nurul ya, kalau tahu anginnya itu hilang. Jadi nggak tahu itu bocornya kenapa. Akhirnya saya harus ganti ya. Akhirnya 1,5 jam lah itu baru sampai di mana rumah sakit ya. Dan anehnya lagi dong. Ketika kita mau masuk rumah sakit kan ada palang pintu masuk itu, palang pintu mau masuk rumah sakit itu. Sebelum masuk palang pintu rumah sakit itu ternyata ada mobil mogok ya di depannya palang pintu rumah sakit. Ya Allah, mobilnya kecil itu, mobil besar elf gitu loh, mau jemput penjenguk ya. Orang penjenguk jenazah itu mogok tepat di pintu masuknya rumah sakit. Jadi saya juga di belakang. Akhirnya ya lama lagi dorong dan ya akhirnya baru sampai di kamar jenazah. Nah proses di kamar jenazahnya pun saya nggak betul perhatikan kan, saya cuek, saya nggak punya pikiran lain kan. Memang mungkin udah biasa, sudah saya pernah alami gitu ya. Nah saya masukkan dan lain sebagainya, keluarganya juga cerit-cerit dan lain sebagainya, nangis. Saya nggak rekam karena memang sudah ditunggu kelamaan, jadi saya nggak enak. Jadi saya harus secepatnya untuk mengantar jenazah itu sampai rumah duka secepat-cepatnya dan seaman-amannya, teman-teman. Itu prinsip saya. Nah ketika kita keluar ini adalah kita keluar ketemu lampu merah pertama. Dan lampu pertama itu biasanya kan saya terobos ya, karena kita ada jenazah, ada sirene nyala, itu kita terobos. Kita ketika mau nyalip tadi dari sana itu ternyata truknya besar-besar, kendaraan besar-besar. Jadi nggak ada setan bagi saya untuk masuk, untuk maju ke depan, nggak ada setan. Akhirnya nunggu kok dilalah ya. Dilalah itu apa ya bahasa Indonesia? Kok kebetulan yang lewat itu truk besar-besar gandeng.
Ya akhirnya nunggu mereka lewat, minggir pelan-pelan gitu. Dan itu bukan terjadi di satu merah, kita melewati 3 lampu merah itu hampir semuanya seperti itu, teman-teman. Jadi hampir seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita melewati rel, nah ini rel kereta. Jadi sudah mancap di rel kereta itu ternyata ada kereta lewat lagi, teman-teman. Ya Allah. Dan ada kereta lewat lagi. Akhirnya ya berhenti. Nah ini yang lucu lagi. Yang lucu lagi ini. Kereta lewat, sudah kita jalan ya. Jadi yang depan itu kita dikasih jalan sih namanya, depan itu kereta. Lah ternyata itu ada mobil lagi di depan saya melewati rel itu, mogok mobilnya Cherry itu rasanya. Mogok itu tepat di atas rel, nggak tahu berhenti di situ mobilnya. Ya saya di belakang. Ya Allah. Jadi seperti itu sampai menunggu prosesnya kan harus dorong tuh banyak orang, jadi lumayan lama lagi untuk maju kan, nggak tahu itu apa akinya mungkin ya, sudah nggak bisa ditater lagi, jadi dorong lagi keluar dari jalur rel. Nah proses seperti itu sampai saya nggak bisa ceritakan ya, sampai hampir 3 jam. Jadi hampir 3 jam teman-teman itu baru sampai di rumah duka, teman-teman. Dan ini yang anehnya lagi, padahal kita kan sudah ditahu ya keluarganya sudah ada yang meninggal dan lain sebagainya. Ketika nyampe di rumah itu ternyata tempat untuk jenazahnya belum ada, teman-teman. Jadi keluarga di sana itu eker-ekeran mau ditempatkan di mana gitu, di meja apa belum disiapkan. Jadi saya nunggu lagi jenazahnya di dalam ambulan, teman-teman. Nunggu tempatnya jenazah itu di rumah itu nggak ada. Jadi prosesnya lumayan panjang, teman-teman. Padahal target saya itu jenazah itu harus segera sampai rumah duka itu dengan tenang ya, agar bisa segera dikebumikan, segera disucikan, agar nggak terlalu lama ya prosesnya. Tapi ini dilalah tadi ini beneran lama banget ya, lama banget prosesnya ada aja, teman-teman. Dan singkat cerita karena saya sambil nunggu itu jenazahnya tempat jenazah itu, saya kan turun dari ambulans, ada tetangga ngampiri. Ada salah satu tetangga itu nyeploskan omongan, gimana Pak jenazahnya itu, lancar tadi, dia ngomong gitu. Ya alhamdulillah lancar Pak. Emang kenapa Pak? Enggak ya, karena kan ya alhamdulillah kalau lancar, ya bilang gitu tetangganya. Jadi curiga, emang kenapa? Ya nggak apa-apa Pak, ya alhamdulillah kalau lancar gitu. Dan terus tetangga sebelah itu, antar tetangga itu sama bisik-bisik lah, itu nggak tahu. Tapi saya sempat dengar kalau proses dari salah satu keluarga yang ikut di ambulan tadi menceritakan itu ke orang itu prosesnya rumit katanya. Terus ada yang satu, nah ya ikulah hukumannya ketika orang melakukan hal ini. Nah itu saya, jadi ternyata memang baru ngeh, ternyata teman-teman, baru ngeh. Dan ini saya nggak bisa menuduh menjustis ya, karena itu semuanya kehendak Allah, teman-teman. Kematian kehendak Allah, dan bagaimana proses Allah mengadili umatnya itu hanya Allah yang tahu, dan kita tidak berhak ya teman-teman menjudge orang itu. Cuma dari segi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu mungkin jadi pelajaran buat kita ya teman-teman. Jadi pelajaran buat kita, apa yang terjadi pada kematian kita itu ternyata kadang-kala menggambarkan kehidupan kita, teman-teman. Jadi saya jarang upload seperti ini karena memang ya saya mikir gitu loh, ini ternyata apa benar gitu loh, pertanyaannya apa benar, ternyata hampir rata-rata ada benarnya ya. Nanti saya akan lihat kan kalau pas video lagi ya, kita buat video nanti ada keluarganya dan lainnya sebagainya, bagaimana kalau dilalah proses pengirimannya itu macam-macam. Jadi mungkin saya akan flashback ke depan video-video saya yang di
belakang itu ternyata masuk akal gitu loh. Oh ya bener ya, berarti ada yang benernya juga. Kenapa jenazahnya harus lewat ini, harus susah lewatnya, harus jalannya ini. Nah itu mungkin lah, kita nggak perlu ya teman-teman, mungkin itu bisa menjadi pelajaran buat kita, pelajaran buat saya juga, bahwa ternyata kematian kita memang bisa jadi ya, ini bisa jadi teman-teman, menggambarkan kehidupan kita ya. Karena apa? Karena memang ada juga proses jenazah itu yang lancarnya luar biasa, supernya luar biasa ada. Saya pernah mengalaminya juga. Ternyata memang ya begitu, ternyata memang ada proses tertentu yang menuntun kita untuk mengetahui bahwa memang hukum Allah itu nyata adanya ya. Jadi inilah yang perlu kita garis bawahi, inilah yang perlu kita teman-teman ya sadari ya. Kadang-kala kita menganggap hal kematian biasa dan sebagainya, padahal di kematian orang-orang yang kita lihat itu proses ketika dia meninggal, proses ketika mengambil jenazahnya, proses ketika pengantaran jenazah itu rata-rata memang menggambarkan ya mungkin kondisi semasa hidupnya seperti apa ya teman-teman, seperti apa gitu loh ya. Kita sudah masuk di tempat kantor saya, jadi ini lewat dalam. Jadi itulah teman-teman, ini baru nggak ya, prosesnya baru saya sadari bahwa ternyata memang. Lalu saya flashback nanti, coba teman-teman lihat video-video saya yang belakang, yang dulu-dulu, yang pengantaran jenazahnya seperti apa, ada hambatan apa, ada proses gimana. Nah dari situ mungkin kita bisa mengaca ya, ternyata benar ya, ternyata benar apa yang dialami seseorang saat kematiannya itu kadang-kala menunjukkan cara mereka dalam menjalani kehidupannya teman-teman. Dan semoga, jadi kita berharap teman-teman, semoga kita semuanya ya, dimanapun teman-teman berada, dengan video ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua teman-teman, bisa menjadi jalan ya agar kita hidup lebih baik lagi teman-teman. Karena apa? Karena puncak dari segalanya itu adalah kematian teman-teman. Jadi kita nggak bisa berharap banyak apapun karena kita terbentur dengan kematian, dan itu ketika sudah titik di kematian kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Oke teman, terima kasih yang telah mengikuti video saya kali ini. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, jadi saya juga manusia yang jauh dari sempurna teman-teman. Banyak kesalahan yang saya lakukan, itu banyak banget. Cuma ya kita harus sama-sama belajar ya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Oke teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di video-video saya sebagai inspirasi untuk memberikan arah jalan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi teman-teman. Terima kasih semuanya, salam sehat dan jaga diri kalian semua, jaga diri baik-baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.